Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat mempresentasikan materi ini kepada yang terhormat Ibu Ardatul Adawiyah, SIMBA selaku dosen mata kuliah pengantar Kombis dan Teknik Penulisan Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gitrif Gustomo Putra dari Ilmu Ekonomi Islam 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai UTS yang telah saya buat dengan judul Kontrak Ijarah Konvertibel sebagai alternatif pembiayaan atau pendanaan berbasis syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Berikut merupakan outline presentasi kali ini. Terdiri dari 3 bagian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan tren pembiayaan UMKM di Indonesia oleh Bank Syariah. Bank Syariah memiliki dana yang tentunya bisa disalurkan dalam beberapa sektor, salah satunya adalah UMKM. Nah, berikut merupakan data pembiayaan tersebut dari bulan Januari hingga Juli 2019. Terlihat bahwa pada bulan Juli 2019, persentase pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah mencapai 11,74%. Hal ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, yaitu bulan Juni 2019 yang mencapai 11,83%. Nah, pembiayaan UMKM sendiri oleh Bank Syariah senantiasa berfluktuasi antara 11 hingga 12%. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan dalam bentuk 3 jenis. Yang pertama, ada pembiayaan profit and loss sharing atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berbasis margin atau murabahah. Dan yang ketiga adalah pembiayaan sewa atau ijarah. Nah, pada bulan Juli 2019, pembiayaan berbasis mudharabah bagi hasil mencapai 46,37% dari total pembiayaan. Meskipun mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, namun pembiayaan ini masih kurang sesuai dengan prinsip syariah. Maksud saya, masih kurang sesuai dengan kerangka konseptual perbankan syariah, di mana bank syariah seharusnya lebih memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah. Dapat kita lihat bahwa pembiayaan di bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan berbasis margin atau murabahah yang mencapai 50,47% pada bulan Juli 2019. Kemudian, apabila kita menggunakan sedikit perhitungan, pembiayaan bank syariah yang berbasis mudharabah kepada UMKM hanya mencapai 11,74% dikali 46,37%, yaitu 5,44% dari total pembiayaan. Data ini per Juli 2019. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Bank syariah merupakan bank yang sudah menggunakan embel-embel syariah sehingga seharusnya menyalurkan dana dalam bentuk mudharabah, bukan dalam bentuk murabahah maupun ijarah atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah dalam ilmu ekonomi terdapat terminologi yang bernama asymmetric information atau informasi tidak simetris. Asymmetric information merupakan suatu keadaan ketika pihak yang terlibat dalam suatu transaksi tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk yang ditransaksikan. Contohnya, bank syariah kesulitan mengevaluasi pengusaha yang harus mendapatkan pendanaan karena tidak terdapat informasi kredit yang relevan. Asymmetric information ini kemudian akan menimbulkan 2 masalah lagi. Yang pertama adalah adverse selection, yang kemudian moral hazard. Adverse selection adalah kondisi ketika pemodal membiayai pengusaha yang tidak capable dalam mengatur usahanya. Kemudian bisa juga terjadi potensi moral hazard atau bahaya moral. Bahaya moral merupakan kondisi ketika terjadi benturan kepentingan antara bank syariah sebagai pemodal dan pengusaha yang didanai. Seringkali tidak terjadi kesamaan kepentingan antara dua pihak sehingga mungkin saja bank syariah akan dirugikan apabila menanamkan dananya kepada pengusaha. Nah,
Kemudian adanya moral hazard, adverse selection maupun asymmetric information dalam pasar keuangan membuat bank syariah cenderung risk averse atau abai terhadap risiko, sehingga lebih menyalurkan pembiayaan dalam bentuk murabahah karena menjanjikan pendapatan tetap sehingga menghindarkan bank syariah dari risiko pendapatan yang berfluktuatif apabila disalurkan dalam pembiayaan mudarobah, profit and loss sharing. Oleh karena itu, kita membutuhkan inovasi skema pembiayaan berbasis syariah di Indonesia karena operasi bank syariah telah menyimpang dari esensi pembiayaan berbasis syariah yang seharusnya berbasis mudarobah sekarang hanya menjadi didominasi oleh murabahah saja. Mengatasi hal tersebut, diperlukan skema pembiayaan berbasis mudarobah atau profit and loss sharing untuk UMKM. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan pembiayaan berbasis ini. Salah satunya mungkin saja UMKM pergi ke pasar modal untuk meminta dana. Namun tentunya UMKM tidak serta-merta bisa mengakses pasar modal. Ada salah satu cara yang dapat ditawarkan yaitu dengan menggunakan skema pembiayaan modal ventura. Dalam hal ini adalah modal ventura syariah. Modal ventura adalah perusahaan yang menawarkan konsultasi finansial maupun non-finansial kepada pengusaha agar usahanya di masa depan bisa berkembang. Kemudian, salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura syariah adalah kontrak ijarah konvertibel. Bank syariah dapat menggunakan model ini agar dapat mengembalikan esensi pembiayaan berbasis syariah, yaitu mudarobah. Apa yang dimaksud dengan kontrak ijarah konvertibel? Jadi kontrak ijarah adalah kontrak sewa aset, di mana pemodal dalam hal ini adalah bank syariah memperoleh aset yang diperlukan untuk operasi bisnis dan menyewakannya kepada pengusaha, dalam hal ini adalah UMKM, selama periode dengan pembayaran sewa yang dijadwalkan. Itu merupakan definisi kontrak ijarah yang konvensional. Nah, kemudian kontrak ini saya modifikasi sedikit menjadi kontrak ijarah konvertibel. Letak modifikasinya ada pada konversi. Jadi dana yang ditanamkan ke pengusaha suatu saat bisa dikonversi apabila usaha tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, skema kontrak ijarah konvertibel ini lebih aman dari risiko default, sehingga dapat digunakan bank syariah yang cenderung risk averse. Nah, berikut merupakan kerangka konseptual kontrak ijarah konvertibel. Pertama, awal kontrak. Awal kontrak itu modal ventura berakad dengan UMKM. Setelah terjadinya akad, tentunya pihak modal ventura atau bank syariah, dia akan menyerahkan dana kepada UMKM untuk digunakan aset atau dana untuk digunakan selama beberapa waktu tertentu. Nah, dalam hal ini asumsinya adalah selama jangka waktu penggunaan dana atau aset tersebut, bank syariah dapat mengevaluasi kelayakan, resiko, potensi perkembangan maupun peluang dan tantangan dari si pengusaha tadi atas pengelolaan usahanya. Nah, kemudian sehingga pada akhir kontrak, ketika kontraknya telah selesai, ada 3 opsi. Yang pertama adalah bank syariah bisa saja lanjut apabila usaha yang didanai potensi pertumbuhannya tinggi bisa lanjut dikonversi menjadi dari kontrak ijarah menjadi kontrak mudarobah, atau berhenti, bisa menarik dananya, kemudian bisa juga tetap. Dalam hal ini adalah tetap dalam kontrak ijarah saja. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah kontrak ijarah konvertibel dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan berbasis syariah bagi UMKM yang membutuhkan dana dalam bisnis. Melalui kontrak tersebut, perusahaan modal ventura syariah atau bank syariah dapat mengevaluasi kelayakan proyek dan kualitas pengusaha selama masa sewa berjalan. Kontrak ini juga melindungi perusahaan modal ventura Islam atau bank syariah dari resiko default dan asymmetric information, sehingga lebih cenderung ingin menawarkan dananya kepada pihak pengusaha. Ada beberapa saran yang ditawarkan. Pertama, bagi praktisi, kontrak ijarah konvertibel ini bisa menjadi instrumen yang paling cocok untuk modal ventura Islam yang diaplikasikan atau diadopsi oleh bank syariah. Nah, bagi Bank Indonesia sebagai regulator, kontrak ijarah konvertibel ini dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan UMKM di Indonesia, terutama untuk mencapai 20% minimum dari pembiayaan UMKM, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012.
Nah, diharapkan dengan adanya pendanaan UMKM, terjadi inovasi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan memacu produktivitas tenaga kerja, sehingga jangka panjangnya kita harapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan referensi dari presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, semoga kita selalu sehat walafiat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih.